Mestinya kitab suci itu ditafsirkan bukan seperti keadaan manusia seperti mana biasanya gitu loh Bang. Karena terkadang dipakai perumpamaan. Di abang yang kita perhatikan ya, ini jiwa saya yang bergelora menyimak gitu ya. Lah kita kan dikasih Tuhan Allah ya hikmat ya untuk mendeteksi, menyimak, mengartikan, memahami, mempelajari. Yang saya berbeda dari abang tuh setiap tafsiran-tafsiran yang ada di ayat-ayat tersebut Bang. Cara menafsirkan setiap ayat, kejadian, bahkan sikap Yesus, tindakan Yesus, perkataan Yesus, di situ di sana kita ketimpangannya di sana kita Bang, cara menafsirkannya. Apa Bang cuma memang ada sesuatu di dalamnya atau memang sejujurnya begitu? Ya hanya Bang Juma yang tahu. Abang itu sangat peka dengan menghafal banyak sekali kitab-kitab, bahkan boleh saya katakan mengalahkan kami tentang menghafal tentang Yesus bagaimana, tentang perjalanan, tentang apapun abang tidak pusing mencarinya, sangat mudah saya lihat mencarinya. Yang berbeda saya alami ya, yang saya lihat nih, saya masih cermati abangku ini bagaimana ya menafsirkannya itu kok berbeda dengan kami semua loh, dibanding Bang Juma sendiri. Segini banyak jutaan manusia, tapi dengan Bang Juma sendiri berbeda sekali cara menafsirkan setiap ayat-ayat yang ada dimanapun, baik di kitab Perjanjian Lama, baik di kitab Perjanjian Baru. Di situ yang saya amati buat Abang Juma yang terhormat. Di situ yang agak kurang pas cara penafsiran. Izin abangku, tidak ada maksud apa. Iya, gak apa-apa Bang, santai aja. Ini diskusi, silakan. Iya. Oke, jadi gini. Ya, silakan. Oke. Nanti Ya, abang lanjut. Jadi gini Bang, Islam belakangan disempurnakan oleh Allah dengan risalah kenabian Nabi Muhammad yang dipersenjatai oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran saya menjelaskan begini, bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yakussu ala Bani Israel, menjelaskan kepada Bani Israel. Aktsaralladzi hum fihi yakhtalifun, sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Saya sebagai orang yang penggiat belajar Bible, Al-Quran menarasikan, Al-Quran datang menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Ini tak kasih contoh sederhana. Ini Al-Quranul Karim, kitab suci saya. Lalu kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentu Al-Quran yang bahasa Arab memiliki makna sesuai dengan apa yang menjadi pesan ilahi di dalam bahasa tersebut. Nah, tiba-tiba saja ada orang yang mengambil terjemahan Al-Quran saya. Lalu orang yang mengambil terjemahan Al-Quran saya itu mendirikan satu agama, aliran kepercayaan atau keyakinan di luar Islam dengan menggunakan terjemahan Al-Quranul Karim. Lalu untuk menyempurnakan terjemahan Al-Quran ini yang digunakan untuk mendirikan agama ini, dianggap sebagai sebuah kompetensi yang maksimal terhadap agama itu, maka digabungkanlah dengan surat-surat yang mereka buat sendiri agar dianggap bahwa mereka memiliki legalitas terhadap terjemahan Al-Quran untuk mendirikan sebuah kepercayaan di luar Islam. Jadi permasalahannya sekarang di mana? Mana yang benar? Pemegang Al-Quranul Karim yang asli atau agama baru yang hanya menggunakan terjemahan Al-Quran dibumbu-bumbuhi dengan surat-surat orang-orang atau tokoh-tokoh pendiri agama tersebut? Itu pandangan saya terhadap saudara kami Kristen.
terjemahan kitabnya agama lain dipakai untuk mendirikan sekte baru di luar Yahudi. Itu fakta, itu real yang terjadi hari ini. Maka Al-Quran menarasikan, inna hazal Quran yaqussu ala bani Israel. Al-Quran datang untuk menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Bani Israel pada zamannya berselisih paham tentang Nabi Isa alaihi salam, berselisih paham tentang Injil, berselisih paham tentang Tuhan, berselisih paham tentang kerasulan dan kenabian. Itu yang terjadi. Islam kemudian datang meluruskan itu. Ini sederhana. Kalau saudara saya Kristen ini paham duduk perkara ini, saya rasa banyak orang berpikir mengiyakan bahwa apa yang saya narasikan itu adalah sebuah kebenaran. Terjemahan Al-Quran dipakai untuk mendirikan sekte baru, agama baru di luar Islam. Kenapa kemudian umat Islam tidak marah kepada sekte baru tersebut? Karena mereka hanya menggunakan terjemahan Al-Quran yang mereka sudah revisi, dan kami tidak mengakui bahwa itu adalah Al-Quran. Maka ketika mereka datang ke Mekah, mengatakan kami adalah pengikut Al-Quran, yang ada kami ludahin. Kami anggap dia najis, kami anggap dia haram, dia adalah bidat. Karena dia hanya menggunakan terjemahan kitab kami dan mengatakan Allah turun ke bumi menjadi manusia. Itu yang kami tidak suka. Begitulah orang Yahudi tidak suka kepada orang Kristen yang mengatakan Elohim turun ke bumi menjadi manusia. Sedangkan manusia yang mereka tuduhkan ini adalah manusia yang mereka tolak sebagai Mesias. Sederhana bukan kebenaran itu? Sederhana. Cuman sekarang permasalahannya adalah kembali ke Dajjal tadi. Dajjal ini dipersenjatai tata cara, metode, retorika iman untuk menjerat siapapun korbannya yang cinta duniawi. Ini fakta, ini real. Mau tidak mau harus kita akui bahwa kenyataan memang seperti itu adanya. Di kitab ini setengahnya adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Sementara 2 Petrus 2 menerangkan sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengah kita ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Nah, sekarang siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru kepada ajaran Torah? Islam nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ya Kristen pelakunya memasukkan ajaran baru, ajaran asing yang membinasakan. Sedangkan kitab Torah di dalam Ulangan 4 nomor 2 dikatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi agar engkau bisa hidup. Loh, kok tiba-tiba saja ada Lukas di dalam, ada Markus di dalam, terjemahan Al-Quran nih dipakai. Di situ ada An-Nas, ada kemudian surah Al-Lahab, ada Al-Alaq, ada Al-Fatihah, ada Yasin. Tiba-tiba muncul masuk surat Joko, surat Bromo, surat Sultan. Ada surat-surat yang tidak pernah diajarkan oleh pembawa kitab tersebut masuk menyatu dengan terjemahan Al-Quran. Maka penganut Al-Quran akan semakin mencibir dan merendahkan dan menghinakan penganut ajaran tersebut. Makanya jangan salah kalau teman-teman kita di Indonesia hebat, hidup Israel, hidup Israel. Begitu sampai di sana kena ludah. Itu yang terjadi, itu fakta, itu real. Tapi kenapa orang tidak bergeming? Kenapa orang-orang itu tidak goyah kepercayaannya? Karena sudah terlalu kuat terpegang dari sejak lahir, nenek moyang mereka sudah dipegang, sudah tergandai dengan si Dajjal tadi. Mungkin saya keliru, tetapi itulah kaidah yang bisa saya sampaikan. Karena fakta real terjadi di tengah-tengah kita. Ada agama di luar Yahudi yang memakai terjemahan kitabnya orang Yahudi. Mana yang betul? Si pemilik kitab asli atau yang mereka yang menggunakan hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Silakan Bang. Kalau Bang Juma lebih mengatakan ya, seolah-olah lebih tua Al-Quran kita daripada Alkitab. Itu abang harus jujur dong di sana. Kalau abang berpunya statement menirukan sesuatu, kata-kata entah sebutan apa,
Ya itu kan sebatas kata-kata. Kalau dibilang lebih tua kita harus jujur di sana ya. Lebih tua dong ajaran ini. Tapi kita tidak ke sana bang, tidak ke sana, nggak perlu. Lebih kepada bagaimana sih orang beragama dilihat dari buahnya. Tapi yang saya heran sama Bang Juma itu ya, selalu bersikeras. Terkadang menyebut nama pribadinya, terkadang disebut Dajjal. Kalau saya menyimpulkan, tidak lain tidak bukan yang dalam hati saya juga. Izin Bang Juma, sebenarnya posisi yang kita maksud dalam hati ini kemana kita posisikan? Waktu bertobat kita nggak terima, sebelum bertobat juga kita tidak terima. Di sini kita tidak fair bang. Oke lah, kalau dia belum bertobat, sepakatlah. Sudah bertobat juga, toh juga Bang Juma nggak terima. Kemana posisinya sebagai manusia? Dia ciptaan Tuhan juga bang. Kita kemanain dia? Baik. Jadi gini, ketika berbicara tentang pertobatan, iblis